Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Samaira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu Wireshark. Wireshark itu sendiri merupakan tools IT forensik yang banyak digunakan oleh para anak IT, terutama para hacker yang bekerja biasanya itu di bidang keamanan jaringan seperti itu. Next. Wireshark itu apa sih sebenarnya? Nah, Wireshark itu sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan melalui sebuah antarmuka jaringan. Nah, ini tuh merupakan perangkat pemantauan jaringan yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, paket merupakan nama yang diberikan untuk unit data diskrit dalam jaringan Ethernet pada umumnya. Jadi, nanti saat Wireshark itu mendeteksi atau melihat alur lalu lintas jaringan, maka nanti akan ada paket-paket yang dapat dideteksi oleh Wireshark itu sendiri seperti itu. Nah, di sini pertama-tama dari mana sih asal mula dari Wireshark itu sendiri? Nah, Wireshark itu dimulai dengan tujuan untuk mengembangkan alat untuk menganalisis paket jaringan secara seksama. Nah, alat ini dimulai oleh Gerald Combes pada tahun 1997. Nama awalnya adalah Ethereal. Awalnya dirilis pada bulan Juli 1998 sebagai versi 0.2.0. Nah, berkat dukungan yang didapat dari komunitas pengembang, alat ini berkembang pesat dan dirilis sebagai versi 1.0 pada tahun 2008. Hampir 2 tahun setelahnya, namanya dirubah menjadi Wireshark. Nah, Wireshark itu biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, yang pertama itu ada penangkapan paket. Wireshark itu digunakan untuk menangkap koneksi jaringan secara real time dan kemudian mengambil seluruh aliran lalu lintas yang kemungkinan besar dapat mencapai hingga puluhan ribu sekaligus. Yang kedua di sini ada pemfilteran. Nah, Wireshark mampu memberhentikan atau memilah semua data langsung yang acak ini menggunakan sebuah fitur bernama filter. Dengan menerapkan filter, kita dapat memperoleh informasi yang hanya kita perlu lihat dan yang kita cari saja. Seperti itu. Yang ketiga ada visualisasi. Wireshark juga dapat memungkinkan kita untuk dapat menyelami langsung ke bagian tengah paket jaringan. Wireshark juga memungkinkan untuk memvisualisasikan seluruh percakapan dan aliran sebuah jaringan itu. Berikutnya yaitu kapan Wireshark biasa digunakan. Nah, Wireshark merupakan alat yang sudah aman untuk digunakan karena bahkan pemerintahan pun juga menggunakan Wireshark untuk mendeteksi sebuah alur jaringan internet. Seperti itu. Nah, Wireshark cocok untuk yang baru mengenal keamanan informasi dengan menggunakan Wireshark sebagai alat untuk memahami analisa lalu lintas jaringan, bagaimana komunikasi berlangsung ketika protokol tertentu terlibat, dan di mana letak kesalahannya ketika masalah tertentu terjadi. Yang berikutnya itu adalah Wireshark biasanya itu digunakan oleh siapa saja sih biasanya seperti itu. Nah, yang pertama tuh ada administrator jaringan. Biasanya dia tuh menggunakannya untuk memecahkan masalah jaringan. Yang kedua yaitu ada insinyur keamanan jaringan, yang dimana digunakan untuk memeriksa masalah keamanan. Yang ketiga ada insinyur QA, menggunakannya untuk memverifikasi aplikasi jaringan. Yang keempat ada pengembang, biasanya itu digunakan untuk mendebak implementasi sebuah protokol. Yang terakhir itu ada orang umum atau orang pada biasanya. Biasanya itu menggunakan Wireshark sebagai alat pembelajaran karena mereka mungkin ingin pelajari atau tidak tertarik atau tertarik untuk mempelajari mengenai sebuah jaringan internet bagaimana sih alurnya, bagaimana sih jalan dari internet yang kita hampir sekarang tuh sudah setiap hari kita pakai seperti itu. Nah, ini pun ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Wireshark. Yang pertama yaitu Wireshark itu tidak dapat mengambil lalu lintas dari semua sistem lain di jaringan dalam keadaan normal. Pada jaringan modern yang menggunakan perangkat yang disebut dengan switch, Wireshark atau alat penangkap paket standar pada lainnya hanya dapat mengendus lalu lintas antara komputer lokal dan sistem jarak jauh yang diajak berbicara.
Yang kedua itu ada Wireshark dapat menunjukkan paket yang tidak berbentuk dengan baik dan menerapkan kode warna. Alat ini tidak memiliki peringatan yang sebenarnya karena Wireshark bukan sistem deteksi intrusi. Yang ketiga itu ada Wireshark tidak dapat membantu dekripsi terkait alur lintas terenkripsi. Yang terakhir itu adalah karena mudahnya untuk memasukkan paket IPv4, Wireshark itu tidak dapat benar-benar mendeteksi apakah alamat IP tersebut merupakan alamat IP asli atau tidak. Karena itu untuk mendeteksi palsu atau tidaknya sebuah alamat IP itu pun memerlukan pengetahuan yang lebih banyak dari pihak profesional IT tersebut dan juga memerlukan perangkat lunak lainnya seperti itu. Nah, di sini pun ada fitur yang ada di dalam Wireshark itu sendiri. Yang pertama itu ada menangkap data paket langsung dari antarmuka jaringan. Yang kedua itu ada membuka berkas yang berisi data paket yang ditangkap dengan TCP dump atau WinDump, Wireshark, dan banyak program penangkap paket lainnya. Yang ketiga itu ada mengimpor paket dari berkat teks yang berisi hexdump data paket. Terus yang keempat ada menampilkan paket dengan informasi protokol yang sangat terperinci. Yang kelima ada menyimpan data paket yang ditangkap. Yang keenam ada mengekspor beberapa atau semua paket dalam sejumlah format berkas penangkapan. Yang ketujuh ada memfilter paket berdasarkan banyak kriteria. Yang kedelapan ada mencari paket berdasarkan banyak kriteria. Yang ke-9 ada mewarnai tampilan paket berdasarkan filter. Yang ke-11 yaitu 10 yaitu ada membuat berbagai statistik seperti itu. Dan itu pun belum semua, sangat banyak ada fitur dalam Wireshark lainnya seperti itu. Ini belum semua yang saya tulis di sini. Mungkin kakak-kakak semua bisa eksplor lagi. Baik, sekian pembuka mengenai apa sih itu Wireshark dari saya. Selanjutnya saya juga akan melakukan sedikit demonstrasi mengenai cara menggunakan Wireshark itu sendiri. Nanti saya akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Di sini saya akan melakukan sedikit tutorial mengenai fitur-fitur atau kayak bagaimana sih cara menggunakan Wireshark itu sendiri. Oke. Yang pertama di sini kita akan membuka Wireshark. Nah, oke. Dari Wireshark itu sendiri sini terdapat kayak pilihan internet yang terkoneksi dengan komputer atau laptop kita, perangkat kita seperti itu. Nah, ini kita dapat melihat kayak internet yang mana sih yang meng-capture atau yang terdapat aktivitas di dalamnya gitu. Nah, untuk saya di sini saya menggunakan WiFi tapi ini mungkin untuk setiap perangkat namanya akan berbeda-beda karena mereka memiliki jenis WiFi atau internet yang juga berbeda-beda seperti itu. Ini dapat diklik. Nah, oke. Nah, ini dapat dilihat ya, Wireshark sudah langsung mengcapture secara real time paket-paket yang diterima di dalam jaringan. Berarti ini contoh seperti kayak laptop atau komputer kita itu sedang berkomunikasi di dalam sebuah jaringan seperti itu. Ini sangat banyak. Nah, oke. Setelah itu, pertama di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyimpan data dari paket-paket yang sudah kalian capture di sini. Pertama, di sini ada pilihan ya. Di sini yang kotak merah ini tuh untuk memberhentikan capturing packet. Jadi sini gunanya untuk men-stop Wireshark untuk meng-capture paket yang yang ada di dalam jaringan kita seperti itu. Nah, ini dia sudah berhenti. Nah, setelah itu kita bisa mengklik dia seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, di sini biasanya tuh Wireshark akan menyimpan bukan sih paket kita dengan nama pcap. Nah, tapi di sini bisa diganti terserah kalian. Kalian perlunya yang nama filenya seperti apa seperti itu. Lalu di sini kalian bisa klik namanya seperti misalkan lalu sini kalian bisa menyimpan
data kalian seperti itu. Kalian bisa memilih kalian mau menyimpannya di mana. Misalkan di sini kita klik seperti itu. Nah, itu tuh untuk menyimpan itu misalkan jika kalian ingin membagikan informasi penting atau apa bisa kalian bagikan file tersebut kepada orang yang ingin kalian bagikan. Baik, berikutnya jika kalian ingin memulai capturing paket lagi, kalian tinggal klik ini. Start capturing paket ini. Oke, di sini dia akan mulai capturing paket. Nah, contoh berikutnya misalkan kita ingin browsing sesuatu ya. Misalkan kita ingin browsing sesuatu. Nah, di sini langsung banyak tuh keluarkan seperti itu. Jadi di sini WhatsApp sudah berhasil mengcapture apa yang kita browse tadi seperti itu. Nah, itu kita stop dulu. Nah, di Wireshark itu sendiri terdapat dua jenis filtering seperti itu, guys. Teman-teman tuh ada namanya tuh display filter yang dimana di sini kalian filter langsung di dalam Wireshark-nya. Misalkan kalian ingin mencari paket yang hanya terdapat TCP-nya seperti itu. Yang terdapat TCP-nya. Nah, di situ akan muncul paket-paket yang hanya menggunakan protokol TCP seperti itu, guys. Ini ada banyak ya, guys ya. Ini. Nah, setelah itu kalian juga bisa menganalisis atau melihat info dari paket yang tercapture. Nah, seperti sini ya, terdapat paket 586 paket, terdisplay 481, belum 100% ya, seperti itu. Ini bisa diklik di view. Baik, di Wireshark itu sendiri kita juga dapat melihat detail lebih dalam mengenai paket-paket yang sudah kita capture itu. Di sini kita bisa lihat dari statistik, lalu kita bisa pilih yang capture file properties. Nah, di sini kita dapat lihat ya, kayak file lebih mendalamnya mengenai kayak siapa sih yang mengakses Wireshark sekarang. Seperti dilihat ini nama dari file saya, seperti itu. Dan kemudian di Ethernet, terus paketnya ini sampai ada tanggal-tanggalnya, jam berapa diakses gitu, dan ini jam berapa terakhir diakses seperti itu. Ini dapat terlihat juga kita menggunakan hardware apa dalam mengakses Wireshark ini seperti itu, dalam menggunakan OS apa, aplikasinya apa, seperti itu. Ini dapat dilihat, ini ada statistiknya itu dapat terlihat juga paket yang tercapture itu berapa, yang ke display juga berapa. So, ini ada time span, ini 19 detik untuk menunjukkan file sebanyak 596 ini, paket ini seperti itu. Ini ada juga paket size-nya. Gitu. Jadi kalian dapat melihat info lebih detailnya dengan memilih statistik dan memilih capture file property seperti itu. Lalu, nah di sini juga ada resolve addresses. Nah, di resolve addresses ini di mana di sini kita dapat melihat kayak address yang dirubah oleh Wireshark itu menjadi nama yang lebih kita mengerti seperti itu, guys. Ini dapat dilihat ya, misalkan dari IP apa gitu kan, di IP address-nya seperti ini, kayak kurang jelas dan mungkin untuk orang awam tuh juga agak susah dimengerti. Nah, di sini WhatsApp juga dapat ya berubah namanya seperti address-nya seperti ini, berubah namanya itu menjadi Fiber Home Telecommunication seperti itu. Jadi di sini dapat dilihat nama-namanya apa seperti itu. Nah, setelah itu juga ada nah di Wireshark itu sendiri juga dapat kalian lihat ya di sini ya, terdapat berbagai jenis warna di dalam paket-paket ini, beda-beda warna kan. Nah,
Dan tiap Wireshark itu beda-beda warna itu juga memiliki arti, guys. Nah, artinya itu adalah di mana warna-warna itu menunjukkan jenis-jenis dari paket itu sendiri, seperti itu. Kalian bisa lihat di view, lalu kalian pilih coloring rules. Nah, di sini dapat dilihat ya, guys. Nah, misalkan jika dia berwarna hitam, berarti ini namanya bad TCP. Berarti dapat lihat ini berarti bad TCP. Lalu jika warnanya kayak ungu light, ungu muda gitu, berarti dia TCP, seperti itu. Jadi sini seperti jika warna kuning itu ARP, terus kalau dia warnanya biru muda itu berarti UDP, seperti itu. Jadi di sini Wireshark itu sudah menyediakan coloring rules untuk kita. Mungkin kita yang kalau bingung ya kayak ini apa sih maksudnya kok dia beda warna seperti itu. Nah, tapi di sini juga di coloring rules kita juga bisa menambahkan rules warna kita sendiri dengan cara mengklik plus ini, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menentukan warna apa, terus ini alamatnya apa, kayak misalkan TCP, TCP dengan port berapa, seperti itu. Jadi ntar kalian bisa nentuin warnanya sendiri, seperti itu. Nah, setelah itu, baik, di sini saya akan menjelaskan fitur berikutnya itu ada pada statistik, yaitu protokol hierarki. Dari protokol hierarki ini akan menunjukkan protokol-protokol yang ada di dalam jaringan kita, seperti itu. Nah, di sini dengan protokol hierarki ini juga kita dapat melihat protokol apa saja sih yang berjalan di jaringan kita dan apakah ada kegiatan yang aneh atau tidak, seperti itu. Jadi protokol hierarki ini kesannya itu seperti sebuah badan scanner yang dimana dia akan nge-scan semua jaringan dan memberikan kita sebuah statistik yang dapat jelas seperti ini. Nah, sini kayak bahkan kayak dari untuk yang Ethernet protokol versi 4 ini berapa persen sih ada di jaringan kita, lalu berapa paket, berapa byte yang dikirim, seperti itu. Jadi di sini seperti untuk orang mengerti IT mungkin dia akan menggunakan mendeteksi kayak apakah ada kegiatan yang aneh di jaringan kita atau tidak, seperti itu. Jadi sini sangat berguna untuk secara keseluruhan untuk melihat protokol-protokol yang ada di dalam jaringan kita. Gitu. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai, kan tadi saya menjelaskan ada dua filter ya guys, ada display filter dan juga capture filter. Nah, capture filter ini harus dilakukan di luar di saat membuka Wireshark-nya. Jadi saya akan membuka ulang Wireshark-nya. Oke, kita akan membuka ulang Wireshark-nya, tunggu sebentar. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada namanya ini capture filter. Nah, capture filter ini dia tuh akan memfilter sebelum kita melakukan capturing, guys. Jadi misalkan sih kita klik TCP gitu. Jadi nanti Wireshark tuh akan saat melakukan capturing secara real time, dia akan hanya menunjukkan paket yang ada TCP-nya saja. Tapi ini akan akan memerlukan resource yang lumayan banyak. Jadi tetapi untungnya ya seperti itu. Jadi kita akan langsung kayak menjerumus ke poinnya langsung seperti itu. Tapi jeleknya juga dia tidak mengcapture paket-paket yang lain selain paket TCP seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat ya di sini dia langsung menunjukkan paket-paket yang hanya ada TCP-nya, guys. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur profile yang ada di Wireshark. Nah, di sini akan dapat lihat ya di pojok kanan bawah ada profile seperti itu. Nah, di sini kalian bisa klik new untuk menambah profile baru lagi, misalkan apa namanya bisa terserah kalian. Lalu kalian tinggal klik OK. Nah, di profile itu gunanya untuk menghemat waktu atau multitasking. Jadi kalian bisa mencari file yang berbeda gitu di profile yang berbeda juga. Nah, tetapi karena dia profilnya juga berbeda, jadi apapun yang kalian ubah di Wireshark itu tidak akan tersimpan
di profile yang lainnya. Misalkan nih kalian mengubah mengubah warna. Nah, mengubah coloring rules ini. Di sini ya, misalkan kalian ubah. Nah, maka di profile yang lainnya, itu tuh tidak akan berubah. Itu. Di ini tadi kan ada coloring rules-nya, nah, jadi tidak akan berubah seperti itu. Jadi dia akan berbeda. Jadi misalkan saya merubah warna untuk di profile default, maka rules coloring itu akan berfungsi hanya untuk di profile default. Di profile ESA itu tidak akan berfungsi, profile lain itu tidak akan berubah dia. Coloring rules-nya masih yang default dari Wireshark-nya langsung seperti itu. Nah, dan baik, berikutnya di sini saya akan memberikan kalian sebuah web yang bagus jika kalian ingin belajar lebih dalam lagi mengenai Wireshark, yaitu ada di web ini. Nah, itu ada namanya webnya Station X. Di sini dia menjelaskan mengenai cara-cara menggunakan sebuah Wireshark dan juga fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Wireshark. Ini ada file, edit view, go, capture, dan lain sebagainya. Dan dia juga menjelaskan kayak step by step cara menggunakan Wireshark itu sendiri. Dan ini juga ada kayak kan dapat diajarkan juga mengenai bagaimana sih cara mengexamine paket yang sudah tertangkap, addressnya apa, tokonya apa, sini dapat dilihat destination-nya, IP-nya apa, terus source-nya tuh dari mana, IP-nya dikirim. Kan ini source itu berarti kan berasal dari mana, destination-nya tuh dikirim kemana, seperti itu. Dapat dilihat di sini. Nah, person itu juga menyediakan sebuah cheat sheet namanya, Wireshark cheat sheet, all the comments and filter and syntax. Jadi karena Wireshark tuh di bagian filter tuh kalian tuh bisa melakukan banyak filtering menggunakan komen-komen tertentu. Nah, jadi ini tuh sangat berguna bagi kalian yang ingin belajar lebih dalam lagi mengenai Wireshark. Nah, ini dia dapat menjelaskan seperti itu. Misalkan di default kalau misalnya paket capture output, seperti number, time, source, destination, ini ada juga penjelasannya. Lalu sini ada logical operator, nah and or and, logical and, seperti ini. Ini sudah menjelaskan di sini, jadi sangat akan membantu saat filtering, nah seperti ini ya. Jadi kan ribet tuh ya kita untuk menghafalkan banyak hal dan untuk mencari tahu sendiri itu agak susah. Jadi di sini cheat-sheet-nya sangat berguna jika kalian jadi kalian tuh bisa langsung melihat dan dapat mengetahui secara langsung apa sih komennya untuk filtering, misalkan untuk mencari IP address tertentu seperti itu. Di sini dapat dilihat ya sudah lengkap hal-halnya seperti itu. Nanti akan saya cantumkan di deskripsi video YouTube saya di bawah nanti ya. Nah, sekian mungkin penjelasan saya mengenai dan demonstrasi saya sedikit mengenai Wireshark, dan saya ingin mengucapkan mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau kesalahan informasi dalam saat menjelaskan cara penggunaan Wireshark itu sendiri. Semoga video ini dapat membantu bagi kalian yang ingin mempelajari Wireshark juga. Terima kasih.